Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Dunggio dengan NIM 1314230013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Konflik dalam Organisasi. Yang pertama, apa itu konflik dalam organisasi dan bagaimana konflik tersebut dapat memengaruhi dinamika organisasi. Konflik dalam organisasi adalah kondisi yang muncul akibat perbedaan atau ketidaksepakatan antara individu atau kelompok dalam suatu lingkungan kerja yang bisa disebabkan oleh perbedaan tujuan, nilai, atau komunikasi yang tidak efektif. Konflik dapat memengaruhi dinamika organisasi secara positif maupun negatif. Secara positif, konflik yang dikelola dengan baik dapat mendorong inovasi, meningkatkan kinerja, dan memperkuat hubungan antar anggota. Namun, konflik yang tidak terselesaikan dapat menurunkan moral, semangat kerja, dan produktivitas, bahkan mengarah pada ketidakpuasan kerja atau pengunduran diri. Oleh karena itu, manajemen konflik yang efektif menjadi kunci untuk meminimalkan dampak buruk sehingga memanfaatkan potensi positifnya demi mendukung keberhasilan organisasi. Yang kedua, ada jenis-jenis konflik yang umum terjadi dalam organisasi. Konflik dalam organisasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti konflik antar individu, antar kelompok, antar peran, antar organisasi, konflik struktural, hingga konflik kultural. Setiap jenis konflik memiliki karakteristik unik, misalnya konflik antara individu yang sering dipicu oleh perbedaan kepribadian, atau konflik struktural yang muncul akibat desain organisasi yang tidak efektif. Selain itu, konflik juga dapat terjadi karena individu merasa tertekan oleh norma kelompok atau ketika tuntutan peran bertentangan. Pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis konflik ini sangat penting bagi manajer untuk mengelolanya secara efektif, sehingga potensi konflik dapat diubah menjadi peluang untuk inovasi dan peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga, ada faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di lingkungan organisasi. Konflik di lingkungan organisasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan tujuan dan kepentingan, komunikasi yang buruk, serta persaingan terhadap sumber daya yang terbatas. Ketidakjelasan dalam struktur organisasi, perbedaan nilai dan kepribadian, serta ketidakadilan dalam pengakuan status juga sering menjadi pemicu konflik. Faktor-faktor ini dapat menimbulkan ketegangan di antara individu atau kelompok yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi dinamika kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Keempat, ada strategi yang efektif dalam manajemen konflik untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan potensi positif konflik. Strategi manajemen konflik yang efektif bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan potensi positif konflik dalam organisasi. Pendekatan seperti kolaborasi dan kompromi dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik antara pihak, sementara negosiasi membantu menemukan titik temu yang adil. Dalam situasi tertentu, strategi akomodasi, penghindaran, atau kompetensi dapat digunakan sesuai kebutuhan, tergantung pada urgensi atau tingkat signifikan konflik tersebut. Pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan sifat konflik, hubungan antar pihak, serta tujuan organisasi, sehingga konflik dapat diubah menjadi peluang untuk inovasi dan peningkatan kerja. Kelima, ada tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengelola konflik di era globalisasi dan teknologi. Di era globalisasi dan teknologi, organisasi menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola konflik seperti perbedaan budaya antar karyawan global, perubahan teknologi yang cepat, serta kebutuhan akan manajemen jarak jauh yang efektif. Konflik dapat muncul dari misinterpretasi komunikasi digital, ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah, dan ekspektasi karyawan yang beragam terkait fleksibilitas kerja. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu menerapkan strategi adaptif seperti pelatihan intelektual, pengelolaan komunikasi yang bijak, serta kebijakan yang mendukung kebutuhan karyawan, guna menjaga produktivitas dan harmoni dalam lingkungan kerja yang semakin dinamis. Yang terakhir, ada kesimpulan. Manajemen konflik dalam organisasi merupakan aspek yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Konflik yang muncul di dalam organisasi bisa menjadi tantangan serius jika tidak dikelola dengan baik.
namun dapat menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, konflik dalam organisasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan tujuan, nilai budaya, serta ketidakjelasan komunikasi. Selain itu, era globalisasi dan teknologi menambah kompleksitas dalam mengelola konflik dengan hadirnya tantangan baru seperti interaksi antar budaya yang lebih beragam dan perubahan teknologi yang cepat. Baiklah, hanya itu pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.